Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat Surabaya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari ini kalian akan ditemani oleh Ibu Asmawarni yang sehari-harinya mengajar di SDN Dukuh Menanggal 1 Surabaya. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Baik anak-anak hebat Surabaya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak hebat Surabaya, persiapkan buku tema 8 kalian, persiapkan buku tulis kalian, dan persiapkan peralatan tulis kalian. Pagi hari ini kita akan belajar pada tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, pada subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku dengan materi kegiatan ekonomi. Kita nantinya akan mempelajari kegiatan ekonomi dengan mengidentifikasi berbagai kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga akan mengidentifikasi berbagai jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Baik anak-anak hebat Surabaya, sebelum kita mulai pembelajaran, biar kalian lebih semangat lagi, mari kita simak video Ayo Belajar berikut ini. Kalian boleh sambil berdiri menyanyikannya, boleh sambil menggerakkan badan kalian. Baik, mari kita simak secara bersama-sama. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga tanda rahmat guru, seperti orang tua. Hormat guru seperti orang tua. Baik anak-anak hebat Surabaya, kalian tadi sudah menyimak video Ayo Belajar. Mungkin bagi kalian yang merindukan akan belajar di sekolah, Buani harapkan dengan video tersebut dapat mengobati kerinduan kalian akan belajar di sekolah. Tapi anak-anak hebat Surabaya, kalian harus tetap semangat belajar walaupun masih belajar dari rumah. Karena kalian masih ditemani oleh Ibu Asmawarni, tentunya ditemani oleh SBO TV yang selalu setia menemani kalian belajar setiap hari. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Contohnya adalah kegiatan menanam padi. Setelah kita menanam, kemudian padi menjadi besar dan dipanen, kemudian dikemas, kemudian dilakukan penyaluran kepada pedagang-pedagang, kemudian dibeli oleh masyarakat dan dihidangkan di atas meja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Itulah yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan produksi, kemudian yang kedua adalah kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai kegiatan produksi. Di sini Bu Ani akan berikan beberapa contoh kegiatan produksi. Yang pertama adalah kegiatan menanam padi.
Dari kegiatan menanam padi nantinya akan menghasilkan barang, yaitu padi, kemudian diolah menjadi beras, di mana kegiatan menanam padi ini dapat menambah nilai guna suatu barang. Kemudian ada contoh mengembangbiakan hewan ternak, di mana nantinya dapat menghasilkan daging, telur, kulit, dan lain sebagainya, sehingga dapat menambah nilai guna dari suatu barang. Kemudian ada kegiatan menangkap ikan yang nantinya dapat mendapatkan ikan. Kemudian ada mengolah bahan baku kain yang nantinya dapat menghasilkan pakaian. Nah, dari kegiatan mengolah bahan baku kain menjadi pakaian, nah ini nantinya dapat menambah nilai guna dari suatu barang. Kemudian dalam bidang jasa ada seorang guru yang menghasilkan jasa di bidang pendidikan, dan ada pula dokter yang menghasilkan jasa di bidang kesehatan. Nah, apakah kegiatan produksi itu? Baik, kegiatan produksi adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan barang dan atau jasa sehingga dapat menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Contohnya adalah menanam padi, mengembangbiakan hewan ternak pada industri garmen maupun di bidang jasa. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Nah, setelah kita mempelajari kegiatan produksi, kita akan mempelajari kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi hingga sampai kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kegiatan distribusi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu distribusi secara langsung dan ada pula distribusi secara tidak langsung. Kegiatan distribusi secara langsung yaitu langsung dijual kepada masyarakat. Contohnya adalah pedagang bakso dan toko kue, mereka memproduksi hasil dagangannya, kemudian mereka menjual langsung kepada masyarakat. Baik, anak-anak hebat Surabaya, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan mempelajari tentang kegiatan distribusi secara tidak langsung. Tetap bersama Bu Warni dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama Ibu Asmawarni dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat Surabaya, kita tadi sudah mempelajari tentang kegiatan produksi dan kegiatan distribusi secara langsung. Kemudian sekarang kita akan mempelajari kegiatan distribusi secara tidak langsung. Kegiatan distribusi secara tidak langsung adalah kegiatan menyalurkan barang hasil perdagangannya kepada melalui perantara, yaitu ada pengecer, pedagang besar, dan agen. Seperti dalam layar akan tampak, yaitu barang akan diproduksi dalam pabrik, kemudian nantinya akan disalurkan menuju ke agen, kemudian akan disalurkan menuju ke pedagang besar, kemudian nantinya akan disalurkan menuju ke pengecer hingga sampai kepada konsumen. Nah, anak-anak hebat Surabaya, itulah tadi kegiatan distribusi dan sekarang kita akan melanjutkan kepada kegiatan konsumsi. Apakah kegiatan konsumsi itu? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Baik, orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Seperti pada contoh di gambar, yang pertama adalah kegiatan menikmati makanan yang ada di atas meja, itu termasuk kegiatan konsumsi. Kemudian kegiatan membeli barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, itu dinamakan kegiatan konsumsi. Kemudian kegiatan membeli barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari, itu juga dinamakan kegiatan konsumsi. Kemudian ada pula kegiatan konsumsi di bidang jasa, yaitu mendapatkan jasa pelayanan pendidikan dan mendapatkan jasa pelayanan kesehatan. Nah, anak-anak hebat Surabaya, kita tadi sudah mempelajari tentang
kegiatan konsumsi yang meliputi kegiatan distribusi, kegiatan produksi, dan kegiatan konsumsi. Untuk mengingat kegiatan ekonomi ini, kalian dapat menyanyikan dalam sebuah lagu. Mungkin kalian masih ingat lagu Pelangi-Pelangi. Nantinya syairnya akan kita ganti dengan kegiatan ekonomi. Baik, mari kita nyanyikan secara bersama-sama. Dilakukan Bu Arni ya. Kegiatan ekonomi yang pertama produksi, menghasilkan barang. Kedua distribusi, menyalurkan barang. Ketiga konsumsi, memakai barang. Anak-anak hebat Surabaya, mudah bukan untuk mengingat mengenai materi kegiatan ekonomi, apalagi dinyanyikan dalam sebuah lagu. Nah, anak-anak hebat Surabaya, kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 kegiatan. Ada kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang. Kemudian ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang hingga sampai kepada konsumen. Kemudian ada kegiatan konsumsi, kegiatan memakai barang hasil produksi. Baik, anak-anak hebat Surabaya, kalian tentunya sudah menyimak pembelajaran Bu Arni dari awal tadi. Baik, mari kita lihat mengenai proses kegiatan ekonomi. Bu Arni contohkan adalah kegiatan nelayan menangkap ikan. Nah, anak-anak hebat Surabaya, nelayan menangkap ikan kemudian dibawa menuju ke pelelangan ikan. Itu dinamakan kegiatan produksi. Kemudian setelah dari pelelangan ikan, kemudian diangkut ke kota menuju ke pedagang ikan. Itu dinamakan kegiatan distribusi. Kemudian setelah dijual kepada masyarakat dan dihidangkan di atas meja, kemudian dapat kita nikmati, itu termasuk kegiatan konsumsi. Baik, anak-anak hebat Surabaya, mudah bukan mengingat tentang kegiatan ekonomi? Oke. Berikut ini adalah kuis seru. Mungkin kalian tadi sudah menyimak pembelajaran dari Bu Arni. Kita akan buktikan dengan adanya kuis seru berikut ini. Bu Arni akan tampilkan beberapa gambar tentang kegiatan ekonomi. Nanti kalian sebutkan itu termasuk kegiatan ekonomi yang mana. Baik, kita akan mulai. Kalian sudah siap? Oke. Gambar yang pertama adalah kegiatan di industri garment. Kemudian gambar yang kedua, kegiatan menanam padi. Kemudian gambar yang ketiga adalah kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak. Kemudian gambar yang keempat, kegiatan menangkap ikan. Termasuk kegiatan yang manakah ini? Oke, apakah ini adalah kegiatan produksi? Atau kegiatan distribusi? Ataukah kegiatan konsumsi? Ada yang bisa menjawab? Oke, tepat sekali, itu adalah kegiatan produksi. Apa sih kegiatan produksi itu? Tepat sekali, itulah kegiatan menghasilkan barang. Baik, kita akan menuju kepada kuis yang kedua. Siap-siap anak-anak hebat Surabaya? Nah, di layar kaca kalian tentunya kalian sudah melihat gambar beberapa kegiatan ekonomi. Kemudian, bisakah kalian
menyebutkan gambar yang manakah yang termasuk tentang kegiatan distribusi. Oke, sudah menemukan jawabannya? Baik, tepat sekali. Itu adalah kegiatan yang ada tanda silangnya, yaitu gambar yang kedua dan gambar yang keempat. Itu adalah kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang hingga sampai kepada konsumen. Baik, anak-anak hebat Surabaya, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjutkan kepada kuis yang ketiga. Tapi tetap bersama Bu Warni ya dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi bersama Ibu Asma Warni dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak hebat Surabaya, tadi Bu Warni sudah menjanjikan kalian tentang kuis seru yang ketiga. Nah, di dalam layar mungkin kalian bisa melihat ada seorang gambar, yaitu sebuah gambar, maksud saya gambar seorang pedagang bakso. Nah, petunjuknya saya bacakan. Apakah yang bisa kalian ceritakan dari gambar di samping yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi? Baik, apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar? Oke, mungkin ada gambar orang berjualan makanan. Tepat sekali. Kemudian ada apa lagi? Oke, kegiatan menjual secara langsung barang dagangannya kepada masyarakat. Ada lagi? Oke, jadi kegiatan tersebut adalah kegiatan distribusi secara langsung, yaitu di mana penjual memproduksi barang hasil produksi kemudian langsung dijual kepada masyarakat. Baik, anak hebat Surabaya, tentunya di layar kaca kalian bisa melihat sebuah gambar, yaitu gambar peta dari kota Tangerang yang berada di Provinsi Banten. Kemudian kalian bisa buka buku paket tema kalian, yaitu tema 8, pada halaman 95 dan 96 terdapat teks bacaan. Baik, mari kita baca secara bersama-sama. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat diantaranya dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki kota 1000 industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa yang berdiri lebih dari 1000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan di kegiatan ekonomi, Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Baik, dari teks bacaan tersebut, kalian dapat menyebutkan, cari tahu pekerjaan masyarakat dari kota Tangerang. Baik, kalian bisa menjawab. Oke, tepat sekali. Karena di kota Tangerang dijuluki sebagai kota 1000 industri, tentu saja banyak masyarakat di sekitarnya yang bekerja sebagai pekerja pabrik, kemudian ada pula yang bekerja sebagai pedagang, penjual makanan, sopir, satpam, pelayan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pekerjaan dipengaruhi oleh daerah tempat tinggalnya anak-anak hebat Surabaya. Contohnya tadi, pada kota Tangerang memiliki 1000 pabrik, tentu saja banyak masyarakat yang ada di sekitarnya bekerja sebagai pekerja pabrik. Kemudian contoh berikutnya adalah masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi. Tentu saja banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani padi, ada yang bekerja sebagai petani sayuran, pemetik teh, pemetik kopi, sopir pengangkut, pekerja pada industri pengolahan teh ataupun kopi, dan lain sebagainya. Kemudian pada masyarakat yang tinggal di daerah pantai, banyak sekali masyarakat di sekitarnya yang bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan, petani garam, petani rumput laut, ada pemandu wisata, ada pegawai restoran maupun pegawai penginapan, dan lain sebagainya. Kemudian ada pula masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Banyak sekali pekerjaan yang ada di daerah perkotaan, contohnya adalah pegawai bank, pegawai pusat pemerintahan, ada pula sebagai wartawan, sopir angkutan, ada dokter, pegawai restoran,
pegawai penginapan, desainer, dosen, ataupun koki, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak hebat Surabaya, sampailah kita kepada kesimpulan pada pagi hari ini. Kita tadi sudah mempelajari mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian kita tadi juga sudah mempelajari kegiatan ekonomi yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan atau jasa untuk menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Kemudian ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang hingga sampai kepada konsumen. Kemudian ada pula kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai barang hasil produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Serta kita tadi sudah mempelajari jenis-jenis pekerjaan yang dipengaruhi oleh daerah tempat tinggalnya seperti daerah industri, daerah dataran tinggi, daerah pantai, dan daerah perkotaan. Baik, anak-anak hebat Surabaya, tugas mandiri bagi kalian. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi dan berikan 3 contohnya. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud kegiatan distribusi dan berikan 3 contohnya. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan konsumsi dan berikan 3 contohnya. Nah, yang kelima adalah sebutkan jenis-jenis pekerjaan di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, anak-anak Surabaya, kalian tulis jawaban kalian di buku tulis kalian, kemudian kalian kirimkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Baik, anak-anak hebat Surabaya, usai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Ani pesan kalian tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah, kemudian tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak hebat Surabaya, jangan lupa tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Sampai berjumpa kembali dengan Ibu Asmawarni, tentunya masih dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.